Oke, selamat pagi teman-teman, dan kali ini vlognya saya buat untuk merayakan 2700 subscriber seperti itu. Kalau bisa dibilang nyangka atau enggak sih bisa dapet segitu, jujur saya nggak nyangka karena itu angka yang besar, 2700 subscriber, dan yang perlu diketahui adalah saya bukan siapa-siapa seperti itu. Saya hanya orang biasa yang punya ketertarikan untuk berbagi, sharing pengalaman ataupun hal-hal yang mungkin orang belum tahu seperti itu. Isu-isu yang dekat dan isu-isu yang mungkin agak berat juga saya perbincangkan di channel YouTube saya seperti itu. Dan lahirnya Coganstock ini atau virtual podcast, sebetulnya saya udah punya YouTube ini atau akun YouTube ini 6 tahun yang lalu, 2014, tapi baru aktif bikin virtual podcast itu tahun lalu ketika pandemi. Lalu kemudian saya buat sedemikian rupa melalui Zoom, dan saya membahas isu-isu yang dekat dengan anak muda dan yang menjadi pergumulan anak muda juga seperti itu. Awalnya karena saya bikin virtual podcast ini karena ketika itu pandemi, saya tidak bisa keluar rumah dan saya tipikal orang yang ekstrovert. Saya juga kalau boleh sharing 95% itu ekstrovert ketika tes psikologi dan 5% introvert, artinya saya memang udaranya ataupun nyawanya itu adalah di luar seperti itu, diskusi, bedah konsep, dan yang lain sebagainya. Lalu kemudian ketika pandemi datang, lalu kemudian wacana ataupun slogan hashtag di rumah aja tuh menjadi kencang selama berbulan-bulan, dan akhirnya mungkin 2 bulan saya masih kuat, tapi jalan ke 5-6 bulan kayak udah stres, bingung ngapain, dan itu terbukti dari hal-hal yang nggak jelas saya buat di sosial media saya seperti itu. Dan lalu kemudian saya coba telepon teman saya dan juga sekaligus dia psikolog. Lalu kemudian dia katakan, kayaknya nih memang lu butuh ngobrol cuy, kata teman saya seperti itu. Coba bikin deh sesuatu yang medianya platform, dan ajak teman-teman lu, kan banyak teman-teman yang bisa diajak ngobrol, sharing seperti itu. Terus pertama saya bilang, melalui apa? Bisa by Zoom, bisa Google Meet seperti itu. Lalu kemudian, lu kan punya YouTube, kata teman gue ini kan, teman saya ini. Terus kata teman saya, ya udah bikin aja di Zoom lalu kemudian diupload di YouTube gitu. Isu-isu yang dekat aja, kata teman saya seperti itu. Lalu kemudian saya berpikir, wow, itu ide yang spektakuler. Lalu kemudian sebetulnya itu ide yang cemerlang juga. Lalu kemudian saya bilang, oke, saya coba buat seperti itu. Lalu kemudian kalau nggak salah tamu pertama saya tuh teman saya di sekolah, seperti guru agama Katolik seperti itu. Bahas soal apa gitu saya lupa. Lalu kemudian akhirnya kayaknya seru nih, orang notice kan dengan diskusinya seperti itu. Akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan berjalan, orang semakin notice dengan channel saya seperti itu. Akhirnya saya berpikir, oh ya udah deh, saya coba ambil waktu weekend, Sabtu Minggu untuk melakukan discussion dengan teman-teman saya seperti itu. Dan tetap saya mau katakan bahwa tanggung jawab utama saya adalah mengajar seperti itu. Jadi makanya saya gunakan waktu Sabtu Minggu untuk kemudian melakukan diskusi seperti itu. Dan nggak tahu kenapa orang merasa deket kali ya, relate sama salah satu konten yang akhirnya membuat
konten saya ataupun menjadikan YouTube saya menjadi dapat bekerja sama ataupun mendapatkan AdSense seperti itu. Ketika itu saya bahas soal menolak toxic relationship, dan kayaknya itu semua orang udah merasakan itu deh kayaknya dalam masa-masa dalam masa-masa berpacaran seperti itu. Dan itu saya angkat dan jebret itu 7.000 views, 1 jam discuss seperti itu, dan itu langsung membuat channel saya langsung naik seperti itu. Dan saya pikir saya bersyukur dan beruntung karena pertama saya nggak pernah ketemu nih sama orang yang discuss dengan saya tentang menolak toxic relationship ini. Saya cuma kenal melalui IG, tapi Instagram, lalu kemudian yaudah yuk sharing seperti itu. Dan bersyukur banget bisa sampai 2.700 subscriber seperti itu. Dan channel saya juga banyak disupport sama komunitas teman-teman YouTuber pemula seperti itu. Dan yang mau saya katakan adalah you'll never walk alone. Sebetulnya saya merasa bahwa saya tuh nggak berjalan sendiri loh untuk mengembangkan YouTube. Masih banyak orang yang kemudian juga mengembangkan YouTube. Akhirnya komunitas itu saling membantu, saling support. Kalau misalnya bahasa komunitas YouTube bilang saling subs for subs, lalu kemudian views berapa menit kayak gitu. Dan itu saling bantu membantu seperti itu. Dan saya banyak juga ditolong dari sana untuk subscriber seperti itu. Karena mengumpulkan 1.000 pertama itu rasanya juga berat karena saya nggak punya teman sebanyak itu. Lalu kemudian masuk ke 2.000, saya juga berpikir wow, ini nggak ada teman saya lagi yang mau saya ajak, yang mau dimintain sharing. Lalu kemudian orang notice dengan konten saya, lalu kemudian ada komunitas YouTube yang saling membantu, dan itu bener-bener wow, nggak kenal, dan akhirnya bisa saling tukeran subscriber seperti itu. Bahasanya sih, ayo tukeran subs bang, amanah kayak gitu istilahnya. Dan itu yang perlu dicermati, bahwa sebetulnya you'll never walk alone itu kita tidak pernah jalan sendiri, itu memang real. Apa yang mau kita lakukan, melangkah awal, step awal, pasti semua orang pernah memulai atau sedang memulai langkah awalnya. Dan masih banyak orang, tergantung bagaimana kita saling membangun dengan komunitas seperti itu. Komunitas itu menjadi barometer kita untuk apakah kita bisa survive atau tidak seperti itu. Lalu kemudian kalau ditanya ya, apa yang saya dapat pelajari dari serangkaian discussion atau serangkaian peristiwa atau serangkaian diskusi dari yang sudah saya lakukan. Saya banyak melakukan diskusi, baik itu dengan dokter, baik itu dengan mahasiswa, bahkan pelajar SMP pun saya juga ajak diskusi seperti itu. Ada banyak hal perspektif yang menarik dari mereka, terutama kalau ngobrol sama anak kelas ataupun ngobrol sama anak SMP ya. Mereka punya keluguan dalam mengungkapkan sebuah statement seperti itu. Mereka punya originalitas tanpa tercampur kepentingan apapun dalam diskusi seperti itu. Artinya ya itu menjadi pengalaman yang menarik. Misalnya ditanya soal anak SMP kenapa anak SMP kemudian kenapa harus rajin belajar, kenapa harus apa yang dirasakan dengan pandemi COVID-19 yang harus mereka rasakan di masa mereka menikmati masa main sebetulnya, tapi kemudian mereka mendapatkan cobaan harus belajar dari rumah. Dan mereka jujur untuk mengungkapkan, Pak, saya sudah muak untuk belajar dari rumah.
Itu ada, saya ngobrol sama anak SMP seperti itu. Lalu kemudian masuk ke dalam perspektif yang lain, saya diskus dengan doktor liturgi misalnya, saya diskusi bagaimana liturgi dapat diejawantahkan dalam konteks bergereja di Indonesia seperti itu. Lalu kemudian saya diskusi dengan Gus Durian, saya diskusi dengan topik bagaimana relasi kekristenan dan Islam seperti itu, dan itu menarik sebetulnya. Itu banyak memberikan saya perspektif, dan dari situ saya berpikir bahwa saya juga ikut belajar dari bagaimana mereka memberikan statement, bagaimana mereka memberikan pendapat seperti itu, bagaimana mereka punya ide dan gagasan yang perlu dituangkan dalam diskusi seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir, kemarin saya ngobrol dengan teman saya soal pasung, dan kemudian itu menjadi perspektif yang menarik bagi saya ketika saya melihat video Najwa Shihab di Narasi People, kemudian bahwa Indonesia darurat pasung tahun 2018, bahwa orang yang skizo justru malah dipasung seperti itu. Orang belum mengenal bahwa bisa diobati secara medis seperti itu. Dan itu menarik banget, karena saya secara jujur tidak pernah mendalami isu itu, tapi kemudian ada teman saya yang mengangkat, lalu kemudian saya berpikir wah ini menjadi perspektif yang menarik ketika orang juga perlu tahu soal pasung seperti itu. Dan saya sebetulnya tidak menyangka sekali bisa 2.700 subscriber seperti itu, karena saya biasa aja, bukan orang biasa. Dan ini yang penting, ketika kita memulai sesuatu, lakukan itu dengan harapan bahwa orang akan menikmati konten kita, bukan karena kita mau mengejar subscriber. Subscriber itu akan sendirinya datang ketika orang sudah menikmati konten kita seperti itu. Dan kemudian jangan lupa juga kita perlu mempromosikan channel kita kepada mungkin di Instagram atau mungkin juga di sosial media lain seperti biar orang notice juga. Dan yang terpenting adalah lakukan itu dengan minat dan apa yang mau kamu lakukan di YouTube seperti itu. Jangan sampai kita bingung ketika isi kontennya sama sekali nggak bisa memberikan inspirasi seperti itu. Itu sebabnya kan banyak youtuber yang akhirnya saling mengkritik satu dengan yang lain kan, karena kontennya nggak bagus. Walaupun bagus dan tidak bagus itu relatif seperti itu. Tapi ya saya mau bilang bahwa di YouTube itu jangan pernah ngejar viewers, tapi kejarlah sesuatu yang orang bisa dapat insight dari YouTube kamu seperti itu, YouTube kalian seperti itu. Dan jangan pernah merasa bahwa susah ngembangin YouTube. Ya tergantung bagaimana kalian berelasi, tergantung bagaimana isi kontennya, tergantung bagaimana kalian mendeliver konten kalian seperti itu. Banyak orang yang pakai thumbnail macem-macem, tapi ya saya mah polos aja lah kayak gitu. Ada orang yang judulnya aneh-aneh untuk menarik. Kalau saya mah nggak terlalu judul aneh-aneh kayak gitu. Ya itu tergantung bagaimana orang kemudian punya kreasi seperti itu. Dan terakhir sebetulnya dalam dunia YouTube itu ini yang penting. Banyak orang yang udah bangga dapat Google AdSense, dapat AdSense dari YouTube. Sebetulnya yang susah itu mempertahankan atau konsistensi dalam berkonten seperti itu. Ketika dapat AdSense $, seperti itu kan, lalu kemudian kita udah merasa hebat. Sebenarnya enggak, karena yang paling susah tuh mempertahankan dolar kita tetap dalam kisaran, misalnya sehari dapat $1 atau $2 misalnya. Itu kan butuh effort dan sering-sering bikin konten kan gitu loh. Kalau memang bikin YouTube
serius ya lakukan, tapi karena memang saya dalam perspektif tanggung jawab utama dalam mengajar, jadi ya buat saya YouTube ini hanya sebagai media sharing seperti itu. Tapi kalau teman-teman kemudian pengen jadi YouTuber dan menghabiskan waktu di YouTube, dan itu yang paling susah sebetulnya, mau konten apa lagi gitu. Dan cari ide dalam berkonten itu nggak gampang sih. Saya pribadi juga kayak bikin diskusi nih, kira-kira topik apa lagi, bingung akhirnya. Apa ya kebanyakan apanya, jadi ya udahlah ntar aja, ya udahlah kayaknya males kayak gitu. Jadi kadang juga karena konten saya juga kayak discuss virtual podcast gitu kan, kayak ketika saya ajak ngobrol orang, terus orang menolak, enggak lah, nggak pede masuk YouTube, bla 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 kayak gitu. Sebenarnya sih secara pribadi saya mengatakan bahwa dalam podcast itu membahas isu-isu yang dekat juga, bahkan pengalaman pun itu bisa dijadikan pembicaraan seperti itu. Oke, bagi kita sebagai orang yang ngobrol nggak relate, tapi bagi orang yang mendengar siapa tahu relate, bahkan siapa tahu dekat banget sama mereka, dan siapa tahu mereka merasa dapat insight dari pembicaraan kita seperti itu. Sehingga orang seringkali kayak takut lah, bingung mau topik apa, ya ngobrol-ngobrol aja gitu, ngobrol biasa, dan orang kayak oh iya ya dulu SMP ternyata bisa jadi kayak gini gitu. Dan pengalaman hidup itu diceritakan juga kan menarik, orang juga pengen dengar pengalaman hidup kita seperti itu. Sehingga seringkali kita kayak pengen yang diskusi mantep, diskusi yang dalam-dalam. Sebenarnya enggak juga, karena podcast itu adalah sharing. Bagi saya sharing adalah sharing is caring. Bagaimana kita berbagi itu menjadi bentuk rasa peduli kita, kayak gitu. Sharing menceritakan pengalaman kita agar orang lain dapat belajar dari pengalaman kita, itu kan bentuk kepedulian kita terhadap orang lain seperti itu. Sehingga itu yang saya lakukan di YouTube saya seperti itu. Dan untuk menutup vlog ini, saya mau sampaikan terima kasih teman-teman yang sudah support channel saya, like, subscribe, dan komen, bahkan share channel YouTube saya seperti itu. Saya tidak dapat membalas kebaikan teman-teman satu persatu, dan saya percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan membalas kebaikan teman-teman. Satu subscriber itu menjadi kebaikan yang akan yang saya rasakan seperti itu. Karena kebaikan itu bukan bicara soal uang, bukan hanya sekedar materi, tapi kemudian kebaikan itu bisa berupa hal-hal simple, kecil seperti itu. Termasuk subscribe channel saya itu merupakan bagian dari kebaikan. Dan buat para pemateri ataupun teman-teman yang mau ngobrol sama saya di konten saya di YouTube saya, terima kasih banyak teman-teman. Diskusi yang memberikan insight yang menarik bagi saya. Dan saya pribadi belajar dari pengalaman hidup teman-teman. Saya belajar dari ilmu yang teman-teman gumuli, geluti, ilmu teologi, ilmu ekologi, dan macam-macam. Dan saya juga belajar dari pengalaman teman-teman tentang toxic relationship misalnya. Dan ini menjadi hal yang membuat saya terus belajar dan semakin belajar seperti itu. Dan juga saya mau sampaikan, saya tidak dapat membalas kebaikan teman-teman para pemateri yang ngobrol di YouTube saya, dan saya berharap kemudian teman-teman dapat lebih mengedukasi yang lain seperti itu. Dan ini menjadi salah satu kebaikan juga bagi kita semua ya, karena
lagi-lagi kebaikan tuh bukan hanya diukur dengan uang, tapi berbagi ilmu itu juga menjadi bagian dari kebaikan. Sehingga saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang memberikan pemahamannya di channel YouTube saya seperti itu, dan saya tidak dapat sampai saat ini tanpa teman-teman pemateri. Oke, akhirnya saya mau sampaikan terima kasih banyak untuk semuanya. Thank you for watching.